Shalom, bersama Pastor Elroy. Kita akan belajar setiap hari satu pasal Alkitab, membuat renungan singkat dan kemudian berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat kehidupan. Topik kita hari ini adalah kusta rohani. Terambil dari dalam kitab Imamat pasal 13. Sebelumnya mari kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah, dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah. Keluaran diakhiri dengan datangnya Yang Kudus untuk tinggal di dalam kemah suci yang baru saja didirikan itu. Keluaran 40 ayat 34. Imamat berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan di antara selesainya pembangunan kemah suci. Keluaran 40 ayat 17, dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai, Bilangan 10 ayat 11. Judul Imamat diambil bukan dari Alkitab bahasa Ibrani, tetapi dari terjemahan Yunani dan Latin. Judul ini mungkin membuat orang berpikir bahwa kitab Imamat hanya membahas imam-imam Lewi. Akan tetapi, tidak demikian halnya karena sebagian besar kitab ini berkenaan dengan seluruh bangsa Israel. Fakta kitab Imamat. Statistik, 27 pasal, 859 ayat, 24.546 kata. Penulis, Musa. Tema, kekudusan, mendekati Allah melalui darah. Pentingnya kesucian. Waktu 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Tempat, Gunung Sinai. Kata kunci, penebusan Kristus di Alkitab. Dia adalah imam besar kita. Pasal 13 dari kitab Imamat membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan penyakit kusta dan cara pemeriksaannya oleh imam. Sahabat kehidupan, dalam hidup, kita perlu melakukan evaluasi diri secara berkala. Seperti imam yang memeriksa penyakit, kita juga harus memeriksa kondisi spiritual dan emosional kita. Apakah ada penyakit yang perlu diatasi dalam hidup kita? Pasal ini menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Kita harus memperhatikan tubuh kita dan tidak mengabaikan gejala-gejala yang mungkin muncul. Ini juga mencakup kesehatan mental dan spiritual. Dalam konteks iman, kita diajarkan untuk taat pada hukum Tuhan. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mematuhi norma-norma yang baik dan benar dalam masyarakat. Orang yang terkena kusta harus terasing, yang mengingatkan kita akan pentingnya komunitas dan dukungan sosial. Ketika seseorang mengalami kesulitan, kita harus siap untuk mendukung dan membantu mereka kembali ke dalam komunitas. Kebersihan fisik dan spiritual sangat ditekankan. Kita harus menjaga diri kita bersih, baik secara fisik maupun dalam hal moral dan spiritual. Ada proses yang harus dilalui untuk mencapai kesembuhan. Dalam hidup, kita juga harus bersabar dan percaya bahwa proses penyembuhan, baik fisik maupun spiritual, memerlukan waktu. Peraturan hidup kudus dimulai dengan ketahiran diri dari penyakit yang disebut kusta. Penyakit ini tidak sama dengan kusta yang kita kenal sekarang, kusta jenis Hansen. Penyakit kusta dalam nas ini lebih mengarah pada penyakit kulit. Apa yang membedakan penyakit kulit biasa dari penyakit kusta? Jika penyakit itu mengenai kulit saja dan tidak menyebar ke bagian tubuh lain, maka itu bukan kusta. 13 ayat 28. Sebaliknya, kalau penyakit itu masuk dalam daging, ayat 3-4, 20, 25, dan merusak jaringannya dengan menumbuhkan daging liar, ayat 10, 14-15, itu adalah penyakit kusta. Orang Israel dengan tanda mencurigakan pada kulitnya, seperti timbul luka atau bengkak, harus melapor kepada imam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini menandakan bahwa kepedulian Tuhan bukan semata-mata pada tubuhnya. Ini bukan sekadar masalah kebersihan kulit. Penyakit kusta yang merusak jaringan daging dan menyebar ke seluruh tubuh melambangkan dosa yang merusak inti kehidupan dan menyebar ke seluruh aspek kehidupan. Itu sebabnya, seseorang yang terkena kusta menjadi najis dan memerlukan pertolongan yang lebih daripada pertolongan medis. Syukur kepada Tuhan. Di dalam Kristus, batin kita terus-menerus dikuduskan. Pengudusan Kristus mentahirkan kenajisan dosa. Kita harus mengusahakan agar kekudusan batin itu mengalir keluar dan mewujud nyata dalam kekudusan di semua aspek hidup kita. Renungkanlah, apa yang keluar dari hati yang dikuduskan Kristus? Pemikiran, perkataan, dan perbuatan kudus yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Penyembuh, aku datang kepada MU dengan segala kelemahan dan penyakit yang ada dalam hidupku. Tolonglah aku untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwaku. Berikanlah aku hikmat untuk mengenali tanda-tanda yang perlu aku perhatikan. Amin.